Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah santriwan santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka mengikuti pengajian rutin ya, kitab Ta'limul Muta'allim. Harapan kita mudah-mudahan ngaji kita ini senantiasa dijadikan amal soleh kita, amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Kita awali dengan pembacaan Ummul Quran bersama ya, untuk guru-guru kita dan pengarang kitab ini, orang-orang tua kita yang sekarang ada di rumah. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya, dilancarkan semua usahanya, mendapatkan rizki yang banyak, halal dan barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih muqaddimah ya, kemarin belum selesai. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kasih sayangnya. Amin Allahumma amin. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah. Segala puji bagi Allah. Nah, kemarin sudah kita ketahui bersama bahwa kita harus menyadari bahwa pujian itu datangnya dari mana. Itu kita harus menyadari bahwa itu semua adalah milik Allah. Milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah allazi yang faddala bani adama, yang telah mengunggulkan, mengutamakan anak turunnya Nabi Adam.
ya, diutamakan atau diunggulkan bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan amal. Ya alhamdulillah, segala puji milik Allah. Setelah kita tahu bahwa pujian itu milik Allah, kita tentu menginginkan apa alasannya bahwa Allah itu maha terpuji dan memang layak untuk dipuji. Ya. Biasanya pujian ini merupakan ungkapan dari rasa terima kasih kita kepada orang yang kita puji. Ya. Ungkapan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada zat yang kita puji. Ya. Di kitab-kitab yang lain biasanya pakai Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kenapa Allah pantas dipuji? Nah, kita tahu kemarin bahwa kita itu setiap saat, setiap detik, setiap nafas itu tidak pernah terlepas dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ya. Tidak pernah terlepas dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ya. Maka pantas jika kita mau memuji Allah. Ya, memuji Allah. Kita kadang memuji orang lain kalau orang tersebut dermawan atau sering memberi kepada kita. Ya. Kita sering memuji orang lain kalau orang tersebut tentu mempunyai prestasi mungkin di bidang pendidikannya. Ya. Kita memuji orang lain kalau orang lain itu baik kepada kita. Kita memuji orang lain kalau orang lain itu berbuat kepada kita sesuatu yang bermanfaat dengan secara ikhlas. Kita puji dia. Nah, kenapa Allah itu maha terpuji? Sangat pantas untuk dipuji. Dan memang maha terpuji. Rabbil Alamin ini Tuhan sekalian alam. Rabb ini kalau kita tahu kan bukan hanya Tuhan artinya. Jadi bukan hanya bermakna Tuhan. Bermakna merawat, ya. Kemudian mendidik, ya, menjaga dan lain sebagainya. Seperti doa warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka kedua orang tuaku telah merawat aku, ya, telah membimbing aku di waktu kecil, menjaga. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa menjaga kita semua, merawat kita semua. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita butuhkan, Allah selalu menyediakan untuk kita. Ya. Allah menghamparkan bumi ini untuk kita. Allah membuat bumi ini teduh, banyak pepohonan, ya untuk kita. Allah menjadikan bermacam-macam makanan dari buah-buahan, biji-bijian dan lain sebagainya. Tidak ada lain, ini semua untuk kita. Kita hidup sampai saat ini bisa bernafas, kita menikmati siang dan malam kita. Dan bahkan kita bisa duduk di tempat ini. Lebih dari itu kita diberi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pemberian Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Allah menciptakan semua makanan di dunia ini, Allah sendiri tidak pernah merasakan makanan itu. Allah menciptakan buah-buahan, Allah sendiri tidak pernah menyicipi buah-buahan itu. Karena memang Allah tidak makan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah itu memberi makan tapi tidak pernah diberi makan. Itu Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memang maha terpuji. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Allazi faddala bani Adam. Allazi yang faddala mengutamakan, mengunggulkan, mengistimewakan Bani Adam, anak turun Nabi Adam, dengan bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Ilmu dan amal gak bisa dipisahkan. Secara spesifik di sini Allah di sini muallif menyebutkan bukti daripada rahmat dan kasih sayang Allah berupa keutamaan bagi manusia. Makhluk Allah ini banyak. Ada manusia, ada malaikat, ada jin, setan, ada hewan, binatang-binatang itu, ya, dan segala jenis-jenisnya. Allah di sini mengutamakan mengistimewakan anak turun Nabi Adam. Diistimewakan atau diutamakan tentu bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal, ya. Nah, ini ternyata yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita dibekali ilmu dan amal, ya, tentu dengan syarat kita harus belajar dan belajar. Ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Makanya kita selaku anak turun Nabi Adam bukan hanya lebih tinggi daripada binatang derajatnya jika kita betul-betul berilmu dan beramal soleh. Kita lebih tinggi derajat kita dibanding para malaikat. Ya. Makhluk Allah itu kan ada tiga. Satu itu Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakannya itu hanya dibekali dengan akal saja. Ya. Wahum al-malaikah. Di malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dibekali dengan akal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang, hewan dengan dibekali dengan syahwat. Syahwat. Ya. Syahwat. Yang ketiga, nah ini yang unik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan apa? Dibekali dengan
kedua-duanya, yaitu ada akal dan juga ada syahwat. Ya. Ada akal, ada hawa nafsu, yaitu manusia. Maka beruntung bagi manusia yang akalnya bisa memenjarakan nafsunya, dan sangat merugi bagi manusia yang justru akalnya terpenjara oleh nafsunya, ya, dikendalikan oleh nafsunya. Oleh karena itu manusia ini bisa naik lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, dan bisa turun serendah-rendahnya, lebih rendah daripada para binatang. Ya. Di manusia derajatnya bisa lebih tinggi daripada para malaikat, dan bisa turun, ya, bisa turun lebih rendah daripada para binatang. Sering kita melihat, menonton, kalau di media-media, di televisi dan lain sebagainya, ya, bahwa harimau itu masih mempunyai rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Sedangkan manusia malah lebih jahat. Ya. Nah, itu kalau manusia sudah tidak menggunakan akalnya, alias nafsunya sudah dapat mengendalikan akalnya. Kadang anaknya sendiri dikira orang lain, ya. Bahkan sampai berbuat mesum kadang dengan anak-anaknya sendiri. Na'udzubillah. Makanya jaga, ya. Mulai sekarang itu harus berusaha untuk menjaga itu semua. Ya. Begitu pula jika kita terus memupuk keimanan kita, maka kita akan bisa lebih tinggi daripada para malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, tidak pernah. Tapi mereka jelas monoton karena tidak mempunyai nafsu. Monoton kalau mereka itu diperintah untuk sujud, maka mereka terus bersujud. Sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat pun mereka akan bersujud. Kalau mereka suruh melakukan ruku, ya tentu mereka ruku terus. Tidak ada yang lain-lain. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu ada kecenderungan, kalau disuruh wiritan 100, ada juga yang ingin lebih. Ada yang ingin membaca 200, 300, ada yang ingin membaca 1000. Bahkan ada juga yang ingin mengiringi amalannya dengan berpuasa, puasa sunnah kan. Nah, itu kalau manusia mau menambah karena ada nafsu tersebut, tidak monoton. Nah, jika demikian keimanan kita dipupuk secara terus-menerus, maka jelas derajat kita selaku manusia itu akan lebih tinggi daripada para malaikat. Ya, maka tugas kita ya, kita menjaga perbedaan itu antara kita dengan ayam. Ya, baik ayam jantan maupun ayam betina. Paham? Menjaga perbedaan itu dengan ayam. Ya. Ayam itu, tahu ayam? Kamu pernah enggak melihat ayam pakai BH? Enggak pernah kan? Ayam pakai celana? Kalau ayam jantan pengen kawin, pernah ndak yang nanya, ini keluargaku apa bukan? Ini anakku apa bukan? Pernah nanya? Ndak pernah. Nah, itu ayam. Ya, ayam.
Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Ya, segala puji bagi Allah alladzi faddala, yang telah mengutamakan anak turun Nabi Adam bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal, ala jami'il alami, atas semua alam, ya, atas semua alam. Tahu apa alam itu? Apa alam? Alam semesta itu apa? Aima siwallah, sesuatu yang selain Allah, apapun itu, mulai dari langit dan bumi beserta isinya, itu semua namanya alam, ya. Jadi Allah mengutamakan anak turun Nabi Adam bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal, atas segala alam semesta. Ya, ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, bahkan mal ilmu illa bil amal. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu tidak dianggap orang berilmu. Ya. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, sekalipun dia alim, ya, sekalipun dia hafal banyak kitab, jika tidak diamalkan maka dianggap tidak berilmu. Makanya di sini bil ilmi wal amal, diutamakan dengan ilmu dan amal. Ya. Karena ilmu jika tidak diamalkan maka bagaikan apa? Al ilmu gimana? Al ilmu bila amalin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan apa? Bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ala jami'il alami, atas semua alam. Wassalatu ala Muhammadin. Wassalatu, adapun tambahan rahmat, ya, salawat ala Muhammadin, mudah-mudahan tetap atas Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi wal Ajami, sebagai gusti daripada orang-orang Arab, wal Ajami, dan orang Ajam. Ya. Nah, setelah kita memuji Allah, setelah kita mengucapkan hamdalah dengan alhamdulillah, tentu kita yang kedua bersolawat kepada Nabi. Ya, ini awal yang sangat baik. Apalagi kalau kita mau berdoa tanpa hamdalah dan tanpa sholawat, insya Allah doanya tidak akan diterima oleh Allah. Tidak diterima, langsung kita minta, Allahumma ya Allah, berikan saya limpahan rizki yang banyak ya Allah. Tapi tanpa diawali dengan memuji Allah dan bersolawat kepadanya, apapun yang kita minta, yang kita inginkan kepada Allah tidak akan diterima. Kenapa tidak diterima? Karena pertama,
Hamdalah itu merupakan afdalud doa. Afdalud doa alhamdulillah. Kalau kita lagi tibaan sarafal anam itu, lebih afdolnya doa itu adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu sendiri sudah merupakan doa. Bahkan doa yang paling diijabah oleh Allah. Ya, oleh Allah. Kenapa? Karena rahmat dan nikmat Allah itu tidak pernah lepas dari kita. Sementara kita masih minta terus. Nah, jika apa yang sudah kita terima itu tidak kita syukuri, tidak kita terima kasihi, gimana Allah bisa memberi yang lain? Maka ini kunci dari ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ini strategi, ya, strategi supaya doa kita diterima, ya, supaya permintaan kita diijabah oleh Allah. Maka kita harus terima kasih dulu kepada Allah dengan ungkapan memuji Allah karena pemberiannya sudah sangat banyak, ya. Jadi kalau kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat yang sudah diberikannya itu. Ya kan? Jadi ini jadi strategi. Ya, kalau kita mau rizki, kalau kita mau tambahan rahmat, ya, tentu kita harus memuji Allah. Kita harus bersyukur dulu kepada Allah. Nah, itu intinya. Maka tidak diterima doa kita kalau tidak diawali dengan ungkapan pujian kepada Allah atau hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kedua tentu wassalatu, bersolawat kepada Nabi. Ya. Bersolawat kepada Nabi. Kita berdoa mudah-mudahan tambahan rahmat itu dilimpahkan atas Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apakah Nabi Muhammad kekurangan rahmat? Orang kita tahu bahwa tidak ada makhluk di dunia ini, mulai dari Nabi Adam dan sampai kapanpun, yang paling disayang Allah kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling dekat dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang paling banyak diberi rahmat oleh Allah kecuali Nabi Muhammad. Kenapa kita masih harus terus mendoakan tambahan rahmat kepada beliau? Kenapa? Kenapa kira-kira? Beliau sudah full dengan rahmat. Orang terdekatnya Allah kok. Manusia pilihan, ya, manusia pilihan. Nah, karena Nabi Muhammad itu sudah full, kalau ibaratnya wadah itu udah full, maka jika kita isi terus, nah, kita tunggu luapannya, ya, kita tunggu luapannya. Lagi pula Nabi Muhammad itu memang berhak untuk kita solawatin. Berhak untuk kita solawatin, ya. Sekalipun sudah banyak rahmatnya, tapi tetap kita berdoa mudah-mudahan tambahan rahmat selalu melimpah kepada beliau. Kalau kalian lihat para ulama, para kiai itu, ya, garasinya sudah penuh dengan mobil. Itu ada saja orang-orang dermawan, orang-orang kaya yang datang mau ngasih mobil sampai tidak ada tempatnya. Itu. Lah kenapa? Karena senang memberi dan dia berhak. Ya. Berhak. Para ulama kiai itu kadang jam 9 itu masih tidur. Tamu di halaman
Di luar rumahnya itu sudah puluhan tamu menunggu, dan masing-masing tamu pegang duit, pegang amplop, ada duitnya di dalam, bukan hanya amplop, ada duitnya di dalam. Jadi semakin kaya, semakin banyak, bukan berarti. Kenapa? Karena apapun yang beliau-beliau itu terima, insya Allah itu dianggapnya sebagai amanah yang insya Allah nantinya akan bermanfaat. Ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Semakin kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan semakin banyak mendapatkan rahmat. Nah, seperti itu intinya. Ya, intinya. Ya. Semakin kita banyak bersolawat kepada Nabi, maka semakin banyak ya rahmat yang kita terima. Makanya ini persyaratan yang kedua supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu solawat kepada baginda Nabi. Siapa beliau? Yaitu Sayyidil Arabi wal Ajam. Ya. Sayyidil Arabi wal Ajam, gusti orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Jadi memang sayyid, ya, sayyid beliau itu memang sayyid. Orang Arab itu ya orang Arab. Wal Ajami itu, orang Ajam itu siapa? Selain Arab, ya. Orang Ajam itu selain Arab. Ya, orang Indonesia, orang Amerika, ya, orang Filipina, Myanmar, Malaysia, Singapura, semua selain Arab itu orang Ajam. Dan Nabi Muhammad itu merupakan gusti daripada orang-orang Arab dan juga orang-orang Ajam. Ya. Wa ala alihi, dan pada atas keluarga beliau. Ya, atas keluarga beliau. Mudah-mudahan tambahan rahmat juga tetap terlimpahkan kepada para keluarga beliau. Siapa keluarga Kanjeng Nabi? Keluarga Nabi Muhammad siapa? Ada dua, ya. Ada yang mengatakan itu hanya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan pendapat yang kedua, justru semua umat Islam, manusia di seantero negeri ini yang percaya, beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga pendapat yang kedua ini bagus, kita yang duduk di sini ini termasuk yang didoakan, mudah-mudahan mendapatkan tambahan rahmat tadi. Orang Palestina membaca kitab ini, wassalatu ala Muhammadin sayyidil Arab wal Ajam wa ala alihi, kita kena, kita langsung mendapatkan. Dimanapun ada orang membaca ini, ya kita bagian daripada di dalamnya, yang termasuk mendapatkan doa tambahan rahmat tadi. Ya, amin Allahumma amin. Wa ashabihi, dan para sahabat Nabi. Ya, wa ashabihi, dan para sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat ini kan bahasa Indonesia juga. Sahabat-sahabat sekalian, apa bahasa Indonesianya? Teman-teman, ya, kawan-kawan, konco-konco. Itu ashab. Teman karib. Ya, itu dari bahasa Arab semua. Karib itu dekat, korib. Ya, sahib korib, teman dekat. Para sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi ini tentunya ya orang yang pernah bertemu beliau, ya, beriman kepada beliau, kan begitu.
Biar bertemu, kalau tidak beriman itu bukan sahabat. Ya, hidup di masa beliau, bertemu dengan beliau dan beriman kepada beliau. Sekalipun hidupnya di masa beliau, bahkan setiap hari bertemu dengan beliau tapi tidak mengimaninya, maka itu bukan sahabat. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan kroni-kroninya. Itu bukan hanya bertemu, bukan hanya hidup di masa beliau, bahkan orang-orang tersebut termasuk masih keluarga beliau. Tapi karena tidak beriman kepada beliau, itu bukan sahabat beliau, bukan. Ya nabi'il ulumi wal hikami, sumber, ya, sumber beberapa ilmu dan hikmah, ya, sumber beberapa ilmu dan hikmah. Ya nabi ini ainul ilmi, ainul ma, ya, sumber atau mata air, ya, sumber ilmu, berbagai ilmu dan hikmah, ya. Di ilmu dan hikmah ini, ya, sebenarnya hikmah itu ilmu yang bermanfaat, ya, hakikat daripada ilmu itu. Ya, kalau detailnya tentu yang namanya hikmah itu yaitu satu al-ulumun nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pokoknya ilmu yang bermanfaat itu hikmah, ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang sholat, terus kamu melakukan sholat. Ilmu tentang puasa, terus kamu lakukan puasanya itu sesuai dengan ilmunya, itu berarti hikmah, ya, hikmah, ya. Jadi al-ulumun nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Wal ma'arifus shaibah, itu pengenalan atau pengetahuan yang benar. Sekarang ini banyak pengetahuan, tapi ya tentu harus dicari tentang kebenarannya, ya. Ilmu-ilmu yang benar ini tentu harus memperhatikan sanad ilmu itu sendiri dan lain sebagainya. Kita ngaji ya juga harus ada sanadnya. Kita mondok itu juga di pondok yang memang sanadnya jelas, keilmuannya nyambung kepada Rasulullah, itu jelas, gitu. Ya, al-uqulul musyaddadah yang ketiga itu akalnya lurus, tidak belok-belok, ya, banyak. Wal albabur razinah, ya, pemikiran yang matang, itu tidak asal-asal itu. Dan yang kelima al-isabatus shawab fil aqwali wal afal, ada keserasian, kesesuaian, ya, keterpaduan antara ucapan dengan perbuatan. Itu hikmah. Simpelnya begini, hikmah itu manusia dengan ilmunya itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghindarkan dirinya dari mudarat, menghindarkan dirinya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu hikmah, ya, itu hikmah. Seperti kalau kita di dalam sholat itu tahiyat, kita menunjukkan tangan telunjuk ini, menunjukkan bahwa ini satu, kan, jelas satu. Kemudian dalam ucapan kita melafadzkan illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali
illallah, hanya Allah. Dan dalam hati pun kita yakin bahwa ya Allah itulah satu-satunya. Ya, hanya satu. Jadi ada keterpaduan ucapan, perbuatan, dan bahkan hati kita. Ya. Nah, itu hikmah namanya. Ya. Jadi ilmu amaliyah, amal yang ilmiah. Ya. Kerennya itu di situ. Ilmu amaliyah, ilmu yang yang diamalkan, ya, atau amal yang berdasarkan ilmu. Ya, itu ilmu amaliyah atau amal ilmiah. Ya. Nah, itu hikmah namanya, ya. Mudah-mudahan tambahan sholawat itu bukan hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, karena ada murid-muridnya beliau yang menjadi sumber ilmu sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati ilmu-ilmu agama tersebut. Gitu. Yaitu para sahabat, dan bukan hanya itu, ya. Bukan hanya itu, para keluarga, ya, para sahabat. Mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Mungkin sore ini yang bisa kami sampaikan, ya. Nah, besok hari Kamis yang akan datang kita bahas mulai dari muqaddimah sudah selesai ini, ya. Muqaddimah sudah selesai. Dan mulai besok hari Kamis kita membahas tentang isi daripada kitab ini. Wa ba'dal basmalah walhamdalah, baru kita menginjak pada uraian kitab ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keimanan, sergap ngaji, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ya. Diterima semua amal ibadah kita, ngaji kita, ya. Semua keluarga kita juga akan senantiasa mendapatkan kiriman barokahnya daripada ngaji kita, ya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.